ini bakal jadi salah satu judul podcast terlebay yang kita bikin karena idenya berangkat dari Alfi Syahrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, nama gue Ardi. Gue Alfi. Apa lo bilang? Judul terlebay. Kenapa? Karena ya lebay aja. Jahat lu. Kayak emang kenapa? Itu sih pertanyaan gue pas pertama dengar. Emang judulnya apa? Apa sih? Gue juga rada lupa. Kayak teman dekatku punya teman yang lebih dekat. Iya yang paling. Coba lu mau ngomong apa di podcast kali ini? Udah itu doang. Masalah. Kita tutup ya, kita akhiri. Ya udah lah ya. Gue Karena setuju. kan ini lebay. Yes. Ya udah. Okay. Nggak ada yang. Gue mau. Oke. Kenapa Ardi bilang ini lebay? Karena menurut Ardi ini sebenarnya bukan masalah. Dan it's a problem for a lot of people sebenarnya. terus Cuma terlalu receh, masalah yang terlalu receh. yes, that's right. Thank you. But it happens. It is. Dan gue adalah orang yang sering ngerasain kayak gini. Dan kalau gue cerita sama si Ardi, bayangin. Yes. Dia bilang kayak gimana. Ya, gue yakin tapi mungkin sebagian dari orang yang dengar ini juga akan bilang kayak, ya iya emang si Alfi aja lebay. Iya sih bisa jadi. Oke. Jadi ya aku cerita ya. Gue malu dah. Mampus. Gak apa-apa ya, gue cerita ya. Gak apa-apa. Jadi salah satu teman dekat di hidup aku adalah seseorang. Sebut aja si Ardi. Nggak, iya beneran. Jadi Ardi kan salah satu teman dekat di hidup aku. Dan oh iya, mungkin di podcast sebelumnya kalau kalian dengar di episode pertama podcast kita, itu apa ya? Ya lu pernah bilang kayak gini. Punya teman dekat adalah pengalaman baru buat gua. Yes. Ya kan. Nah, dan gue baru tahu itu di tengah-tengah. Iya. Oke, terus kayak oh my god, gue terperangkap gitu gue. Yes. Enggak. Jadi kayak kita pembukaannya gak jelas banget. Udah lanjut ah. Oke. Lupa lagi. Apa lu mau cerita? Oh iya. Gue punya teman. Oke, Ardi salah satu teman dekat gue. Ya mungkin satu-satunya teman dekat pada saat bagi itu. Lo ya. Bagi gue. Ardi gak menganggap gue sebagai teman dekat. Sahabat gue gak menganggap gue sebagai sahabat. Ini bisa jadi judul podcast baru yang udah ada di judul buku baru gue, Loneliness is my best friend. Malah promo. Oke. Nah, aku gak nyangka kalau aku punya perasaan kayak gini nih. Kayak ketika Ardi punya teman dekat yang lebih dekat, aku tuh ngerasa tersisihkan. Ngerasa kayak, aduh, gue bakal kehilangan nih. This is gonna be another loneliness in my life. Nah, gue selalu ngerasa kayak, iya, kenapa sih lo mikirnya kok kayak langsung kehilangan gitu? Because it happened before, pernah terjadi. Nggak sih, nggak pernah benar-benar terjadi sih. Tapi gue nggak pernah punya temen yang gue rasa deket sih. Iya, gue punya temen dekat. Itu sih salah satu kesalahan lo yang pertama mungkin, yang bukan lo ya, orang-orang yang merasain ya, adalah ya labeling aja, kayak langsung kayak oh ini teman dekat, ini teman biasa, ini teman dekat gitu. Kalau gue tidak melabeli teman-teman gue sih. Ya udah teman gitu. Enggak juga, semua ada porsinya gitu loh. Tapi ya udah gitu loh, maksudnya bukan kalau lu kan mendefinisikan teman dekat dia yang harus selalu ada, dia enggak boleh sama siapa. Gila. Toxic banget. Enggak boleh. Itu toxic banget. Lo enggak boleh dekat sama siapa-siapa kecuali gua. That's a toxic relationship by the way. Oh ya, Ardi dulu sering bilang gua toxic. Yes. Dan gua waktu itu tuh lebih kayak gini sih mikirnya. Lupa gua. Emang enak. Ya pokoknya ketika lu berpikiran, gue yakin teman-teman ada yang jadi korban juga. Temannya yang nggak bolehin dia main sama yang lain kayak gitu. Bukan nggak nyaman kayak kan? Gitu. Itu ekstrim. Lebih kayak gini. Kita ngerasa tersisihkan, bukan ngerasa lu nggak boleh. Yang nggak enak adalah kita tuh merasa you try tersisihkan. Gini. Orang-orang ini try to pull the guilt, kayak. Maksudnya? Lu harusnya merasa bersalah karena lo bermain sama orang lain. Enggak, lebih kayak gini. Kayak, hati gue tersakiti. Bukan. Salah. Kita yang ngerasa kayak itu lebih kayak gini. Lo bukan salah main sama orang lain. Lo salah membuat gue merasa tersisihkan. Lebih kayak gitu. Enggak, itu kan perasaan lo sendiri. Iya. Kayak kalau orang-orang yang chill out there, hi chill people, pasti kayak ya biasa aja, kayak ya gue masa nggak boleh main sama temen gue yang lain. Dan ya ini jadi masalah buat lo. Dan gitu. Ya tapi sekali lagi ini bukan si Ardi tidak memvalidasi perasaan kamu. Nggak, dia tidak memvalidasi. Nggak, tapi lebih kayak gini sih. Mungkin ini tuh datang dari perasaan cemas
mungkin ini ada masalah sama attachment di masa kecil kali ya. Kayak mungkin saat kecil nggak terlalu diperhatikan. Nyalain Jadi, orang tua. tunggu belum selesai. Nggak terlalu diperhatikan, sehingga ketika besar menemukan rasanya diperhatikan. Jadi kayak, oh this is Emang what gue I should. merhatiin Oh, lo. bukan kayak gitu Ardi, maksudnya lu, gue jadi kayak mau berantem. Gimana Enggak. coba? Lebih kayak peduli sih. Oh, oke. Lu peduli. Of course. Tapi semenjak momen itu lu nggak pernah peduli lagi. Karena I know. yes. You set Iya, boundaries. Lo nggak yes, I set boundaries. Cause it's good for you anyway. Dan ya Lo butuh boundaries itu. kembali lagi ke masalah kayak temanku punya teman yang lebih dekat sebenarnya. Ini gue udah bahas di buku gue yang judulnya Loneliness is My Best Friend. Lo, Dan gue lupa. Ini podcast promo ya. Iya. Tunggu gue buka dulu. Gue exit. Bye. Ya, lebay banget. Tunggu. Gue lupa mau bilang apa. Bentar ini gue lagi buka. Oh iya. Gue pengen bilang kayak lo nggak sendiri. Nggak kayak perasaan kayak gini ya. Sebenarnya tuh perasaan yang memalukan untuk dirasakan. Lo pikir gue kagak malu apa ngerasain kayak gini? Mana gue tahu. Bagus. Karena ini tuh perasaan yang kekanak-kanakan gitu loh. That kind Lu of jealousy. We know. We don't want it. Tapi we feel it. Kita semua punya perasaan-perasaan yang kita nggak inginkan, tapi itu perasaan itu datang. That's right. Apakah semua perasaan kita harus kita keluarkan ke semua orang? Kita tunjukkan supaya Iya, orang nggak lain juga. merasa bersalah sama apa yang sebenarnya tidak salah? Enggak. Yang paling gua nggak suka tuh, sebenarnya kayak lo langsung menunjukkan kayak, oh dia misalnya gini, gua main sama teman gua gitu yang lain. Terus tuh langsung sok-sok menarik diri, merasa kayak I'm not a friend anymore. Idih. Lebih kayak gini sih. Kayak, Oh, this is the moment that I'm gonna lose a friend. Lebih kayak gitu. terus lo malah menarik diri gitu. Supaya gue nggak terlalu sakit hati. Gila. Itu Iya, paling Tapi gue kayak gitu sih kadang Ardi kayak. king of victimizing. Ya tapi gue kayak gitu sih before they hurt me. Terus leave gimana them. sekarang lo ngeliat itu? Is Oh. that wrong? Apa? Ya that semua itu That feeling. bukan that feeling, the act. Oke lah, Oh, feeling kita nggak oh, bisa kontrol. The act of withdrawing gitu ya. The act of withdrawing, the act of Withdrawal. showing your feeling. Showing gitu. your feeling tuh maksudnya gimana Ya kayak sih? gitu, kayak gue nggak suka lo main Oh. sama teman lain. Karena gue merasa tersisihkan. Kayak Yes. lu langsung ngungkapin, oh gue menganggap itu salah sekarang. Oke, thank Tapi it's a normal feeling. For some people, no, it's not a normal feeling sih. you. Yes. Salah sih kita merasa kayak Yes. gitu kayak Kunci dari lu berubah menjadi sesuatu yang lebih baik adalah hilangkan denial itu. Kalau kita deny, menyangkal, maka kita nggak akan sadar bahwa oh ini yang salah ya dalam hidup gua. Enggak, kita akan melakukan kesalahan terus-terusan karena merasa kayak ini nggak salah, ini gua cuman it's a feeling, it's enggak. Lu kalau mau Iya. menjadi lebih baik kayak oke ini salah, gua akan perbaiki. Itu mentality yang lebih better menurut Iya. gua daripada menyalahkan Victimizing. eksternal Yes. terus-terusan atau Oh, iya. mungkin ya menyalahkan yang di luar lo lah. Enggak, lo harus fokus ke lo gitu. Oke, kemana salah gua harus perbaiki kayak gitu. jadi gue mikirnya kayak gini Ardi sekarang. Gimana? Nggak boleh berpikir sebagai korban, tapi berpikir Yes. sebagai pahlawan. Yoi. Lupa ekstrim banget tuh. Nah jadi mikirnya sekarang gini, kayak berusaha memahami keadaan kayak nggak ada orang yang bisa jadi segalanya di hidup kita. Setiap orang punya porsinya. Oke. Dan ketakutan lo kayak yang gue bakal tersisihkan. Oh ya, sekarang gua kan nggak mulai bakal hilang. temenan lagi. Is that happens? Enggak kan? sih, alhamdulillah Ya masya lo Allah. lebay. Kalau gue sih Iya ngeliatnya sih. kayak biasa aja. Dan gue pun berusaha nerima kayak ya udah Alfi orangnya kayak gitu, lebay, Dan gue juga nerima, lo tuh orangnya kayak gitu. keren, Misterius. najis. Ya lu kan kayak, ya tapi intinya kayak gini. Susah di reach out sih lo. Susah ditanya-tanya. Of course. Oke. Terus sampai di mana tadi kita? Terus apa intinya? Pesan apa yang gue mau sampein? Bagus. Apa tuh? Apa inti dari podcast ini? Gue juga bertanya-tanya. Iya. Selain memicu emosi gue. Ya enggak, supaya teman-teman tahu di sini perasaan itu kalian enggak sendiri. Oke. Ya karena jujur Ardi,
perasaan kayak gini tuh nggak bisa diungkapkan, dan ketika kita mengungkapkan perasaan ini kayak aduh gue ini banget, itu perasaannya kayak jelek banget, memalukan. Yes. Dan gue mau bilang kayak if it feels wrong, it's probably wrong. Yes. Dan nggak semua harus diungkapkan. Yes. Aku paham banget sekarang tuh kita ada di generasi speak up. Kita speak up ke teman kita, speak up, confess anything. You don't have to confess anything sebenarnya. You don't have to confess semuanya. Beberapa hal emang harus dipendam sendiri, dan aku tahu ini terkesan lonely banget sih. Tapi kayak aku sekarang sih mikirnya kayak gini. Sekarang ada Allah sih, kayak Allah tuh jauh lebih, Allah maha mendengar gitu loh. Kayak ngapain gue berharap didengar oleh manusia yang mungkin gak mendengar gue karena dia lagi ngabisin waktu sama teman-teman yang dia lebih akrab. Dan sekarang aku berdamai dengan keadaan itu sih. Sekarang kayak ya udah sih, maksudnya bodo amat, kayak I'm having fun with myself gitu loh. Ketika aku sendiri, aku udah gak butuh lagi keberadaan teman, karena ya ini juga pentingnya kasihan. berteman sama diri sendiri. Dan aku yakin sih sekarang kalau ngerasa kayak nggak sih, sekarang udah jujur alhamdulillah, masya Allah, udah nggak ada ngerasa kayak ya temen gue lebih deket dia sama temennya yang lebih dekat. Gue kayak jadi udah bodo amat sih. Sekarang aku kayak lebih alhamdulillah aku punya waktu sendiri di mana aku bisa mengingat Allah, aku bisa memperjuangkan mimpi aku, kayak gitu sih. Ya sebenarnya yang bahaya dari itu adalah ya lo orang-orang kayak gitu ya, mereka merasa spesial sih dan mau dispesialkan. Iya kan? Iya. Kayak you want to be exclusive, kayak ya spesial gitu. Ya the thing is, orang-orang yang mungkin menspesialkan lo gitu di depan mata lo, ya lo harus lihat ketulusannya gitu loh. There's always a reason gitu loh. Kira-kira alasan dia berteman sama gue apa nih? Jujur ya, gue kalau nyari temen, gue akan cari yang bisa bermanfaat buat gue. Manfaat akhirat itu jauh lebih baik, tapi minimal manfaat dunia. Gue nggak akan dan nggak mau berteman sama orang-orang yang nggak ada manfaatnya buat gue. Bukan berarti memberi gue ini itu ya, bukan. Tapi gue bisa dapat apa nih dari pertemanan ini? Entah itu mungkin skill dia yang gue tertarik. Oh, dia punya skill, dia punya informasi, dia punya ilmu yang bisa gue dapat. Minimal itu dunia lah. Ada gitu loh, ada yang bisa gue dapetin. Dan gue gini, ya udah gue berbuat baik ke mereka. Gue nemenin mereka, ya udah, gue nggak tahu hasilnya apa, gue berusaha ikhlas, ya udah gitu. Tapi gue nggak melebeli bahwa kayak yang ini harus lebih dekat, enggak gitu sih. Kayak udah ada masanya. Iya, Kayak, dan gue juga nggak apa-apa orang yang tiba-tiba udah nggak ngubungin gue lama, temen gue nih, terus tiba-tiba dia butuh gue, terus dia ngubungin gue, dia minta tolong. Gue very fine with that, karena kayak ya iya, kadang tuh kita ngubungin ketika ada butuhnya. Ya ngapain gitu loh tiap hari nanyain, nggak ada apa sih, nggak ada manfaat gitu nanyain tiap hari, cuma buang-buang waktu. Atau untuk ketemu tanpa ada manfaat gitu, ngapain buang-buang waktu. Gue lebih baik kayak ya udah, kita teman, kita pernah kenal, kita pernah saling baik. Ya pastilah ada momen selesai, karena misalnya mungkin kalau dulu sekolah terus lulus misah, itu kan wajar ya, bukan berarti harus ketemu. Tapi ketika ketemu lagi, kayak gue juga punya momen-momen berpisah dengan teman-teman baik gue gitu loh. Tapi ya udah gitu loh, maksudnya it's part of our journey gitu masing-masing. Gak bisa kita yang selalu bersama, kita pasti akan dipisahkan, entah itu dengan ya kematian lah, itu yang udah pasti. Atau dengan yang lain. Jadi ya gue kayak, ya lo tahu kan teman-teman gue misalnya yang dulu deket tiap hari ketemu, karena itu pun tiap hari ketemu karena ada alasan ya. Terus sekarang udah tidak ada alasan lagi, ya udah gitu. Tapi sesekali masih suka ketemu, dan itu pun fine. Dan ketika mereka minta bantuan sama gue di suatu saat, gue nggak melihat kayak gila lo udah lama nggak, kasarnya gini, udah lama nggak menspesialkan gue, tiba-tiba lo minta tolong sama gue, kasarnya gitu kan, kayak udah lama lo nggak pernah ngobrol sama gue, nggak ini sama gue gitu loh. Kalau memang dia memang orang baik ya, pernah jadi teman baik gitu, makanya pilih teman. Tapi kalau memang orang nggak jelas gitu, orang yang sering melakukan maksiat, udah lama nggak ngubungin, terus tiba-tiba dia minjem duit, ya gue tolak lah. Kayak ya gue tahu lo mau melakukan maksiat buat ini. Tapi kalau memang mereka baik, pernah jadi teman baik, kita tahu gitu loh asal usulnya baik, terus kita berpisah lama, terus dia punya kesulitan, dia minta tolong ke kita,
gue nggak masalah, gue tidak merasa kayak gila dia manfaatin gue, enggak. Gue merasa kayak ya udah dia lagi butuh gue, ya udah gitu loh. Gue lebih kayak gitu. Jadi gue nggak yang melebeli kayak eh, lo yang harus dekat sama gue selamanya, lo yang enggak sih, gue nggak melebeli kayak gitu sih. Kayak ya udah gitu. Iya, Berapa iya. kali gue ngomongnya udah. Gue sampai bingung mau bilang apa sih. Bagus. Bentar, gue sambil buka-buka buku gue sih. Oke. Gue pengen pause ini boleh gak sih? Ya udah. Kalau agak lama. Iya kayaknya agak lama, bentar ya. Udah. Oke, kita Dan- kembali. Dan tambahan sih, ya mereka nggak tahu kali kita kembali. Itu Kan gue tadi bilang gue sedikit. pause. Oh, dan tambahan sedikit sih. Mungkin yang salah adalah pemikiran bahwa it's all about you. Jadi sebenarnya kadang orang meninggalkan kita tuh bukan Iya, karena iya, kita iya, ya, karena iya. situasi. Ya nggak sih? Memang ada momen-momen kayak ya sedih lah ditinggalin teman gitu, karena ya entah itu mereka tumbuh, mereka menemukan orang yang lebih baik. Kan sedih kan? Iya, tapi maksudnya kayak it's not about me. Mungkin It's itu yang not- bikin sedih, ya nggak sih? Iya. Kayak oh ini karena gue ternyata worse nih kayak gitu-gitu. Tapi kadang enggak gitu loh. Kadang ya it's the situation itself. Banyak orang yang ditinggalkan, pergi gitu karena mereka memang harus pergi, bukan karena kitanya yang bad or buruk or anything. Kalau gue sih gitu ya mikirnya. Dan oh satu lagi, gue introspeksi diri sih Ardi ketika gue kan introspeksi diri. Gue kan gue ulang mulu. Soalnya Ardi tadi bilang abis ini udah ya. Gue introspeksi diri sih kayak kenapa ya teman deket gue punya teman yang lebih deket, kayak am I not enough? Gue selalu merasa gue nggak Kan, cukup. betul kan? Lo pasti Iya, mikirnya gitu kan. Ke lo dan lo. Gue merasa gue nggak cukup ya sebagai seorang teman. Padahal gue mau melakukan apapun selagi itu benar untuk teman gue. Tapi kenapa teman gue mencari teman yang lainnya? Gue introspeksi diri apa aja yang gue udah lakukan ke teman gue. Dan ketika gue sadar sih apa yang gue lakukan ke lo waktu itu Ardi, gue kebanyakan curhat. Jadi lo melihat gue teman yang lemah, walaupun mungkin di pikiran lo nggak mikir kayak Alfi tuh lemah, enggak. But in the back of your mind, lo mikir kayak lo stronger than me, karena gue tuh selalu butuh cerita sama lo, sedangkan lo nggak pernah cerita sama gue, which is fine. Tapi mungkin gue terlalu banyak cerita sehingga lo melihat itu, dan dari situ aku langsung mikir kayak, oh temen tuh butuh temen yang lebih kuat gitu loh. Sedangkan kita selalu ngerasa butuh keberadaan teman untuk dikuatkan, tapi teman kita juga butuh dikuatkan. Dan kalau kita selalu beraksi seperti seorang yang lemah, seperti seorang korban, ya otomatis teman kita secara nggak sadar berpikir ya mungkin kita bukan orang yang reliable untuk dijadikan teman cerita, teman deket, teman akrab. Mungkin kayak tadi yang gue bilang ya, kayak gue aja nyari teman tuh yang bermanfaat buat gue. Iya. Yes. Dan Yang ada manfaatnya lah gitu. tapi ya aku nggak mau berubah demi seseorang, kayak aku nggak mau mencari nilai diriku atau manfaatku untuk diterima oleh seseorang, nggak lagi. Sekarang aku ya udah fokus sama diri aku aja, kayak mencari apa-apa yang bermanfaat buat aku, apa-apa yang membuat aku senang meskipun nggak ada orang di situ, kayak ya udah. Dan luruskan niat sih, dan bukan luruskan berarti lu close yourself untuk tidak Iya, punya enggak, teman kan. Iya, aku nggak menutup diri sekarang, kayak ya udah alhamdulillah kalau ada teman, tapi kalau lagi nggak ada ya udah syukuri aja. You're enough with yourself. I'm enough with myself, tapi lebih enggak Tepat sih. kalimatnya. I'm not enough with myself. I'm enough Iya. with Allah sih. Ya, kayak gue orang baik aja. Enggak sih, aku masih banyak salahnya, tapi ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, itu yang selalu aku ingat sih. Jadi sampai di mana tadi kita? Oh iya. Di Kayaknya- akhir penghujung acara. Ya, gue bingung mau ngomong apa lagi, tapi teman kita butuh teman yang lebih kuat, and maybe we're not that strong enough, but we don't have to be strong for our friends. For Tapi the kayak orang-orang yang Tunggu. mendekatkan diri ke Allah, dia akan terlihat kuat. Dia akan Karena terlihat dia tidak akan terlihat seperti dia butuh manusia Iya. lain. Iya. Ya nggak sih? Dan orang-orang yang seperti itu justru yang dalam tanda kutip ya enak buat ditemanin gitu loh. Karena dia nggak expect apa-apa di Kasarnya lu. tidak beban gitu loh. Iya. Walaupun pas gini ya teman-teman, pasti ada beban gitu. Maksudnya gini loh, everyone brings their own weight gitu kan. Iya, everyone brings their own Ya way. gitu sih intinya. Ardi, gue jadi penasaran sih. Apaan? Gue kan dulu lu selalu bilang gue beban kan. Oh ya? Yes. Oke. Gue lupa sih gue. Lah, pokoknya bahkan
Pokoknya gue selalu merasa beban sih. Makanya gue sering Ya mungkin lo withdraw. ngerasa doang kali. Ya Maksud karena gua lu sering lo bilang. tuh beban, gue ngomong gitu. Ya lu menunjukkan lewat kata-kata lu tanpa ada kata beban, kayak saying ya you are beda lah beban berarti. without telling you it's a beban. Ya, Kayak gitu. ya, Tunggu, gue mau berarti nanya. Gue gak pernah ngomong gitu Tapi kan. lu merasa kan gue tuh membebani. Gue jujur lupa sih, mungkin ya dulu. Sekarang udah enggak ya? Oh sekarang udah enggak sih. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang akhirnya kita jadi teman dekat Ih, lagi najis. guys. Dan ya segitu aja. Enggak. Sekarang ya udah. Alhamdulillah Iya, kalau biasa. ya kita lebih, gue ngerasa kita lebih kuat aja Chill. sih. Lebih chill, lebih dekat, lebih akrab. Tapi ya udah. Gue sih Ardi dari punya dulu ngeliatnya teman. sama aja. Enggak, gue ngerasa beda. Ya lo lebay. Tapi lu ngerasa perbedaan gue, Ardi. Ya gue ngerasa perbedaan lo, tapi maksudnya hubungan kita sama hubungan aja. kita sama aja. Enggak beda. Lu lebih mau terbuka itu ke gue lo yang- sekarang. Ya itu dari lo aja. Ya dan Gue sih biasa aja. selalu sih paling normal. Dan sampai mana tadi? Udah. Udah selesai nih. Yes. Aku gak ingin berpisah dengan teman-teman podcast di sini. Hmm. Lah, najis. Teman-teman podcast lo akan meninggalkan Oh lo. jangan dong. Dengerin Gila. podcast yang lain. Bingung. Ya intinya tadi kan gue bilang dan lu potong. Sorry, aku ulang ya. Ini terakhir, kalimat terakhir. Teman kita butuh sosok yang lebih kuat, but we don't have to be strong for them. Yang paling pertama, kita harus belajar kuat untuk diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget penutupan gua. Najis. Mana stop. Oke.